Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada seorang pemuda yang bernama Rudy. Rudy adalah seorang mahasiswa yang penuh rasa ingin tahu, terutama tentang hal-hal mistis dan paranormal. Suatu hari, dia mendengar cerita tentang sebuah sakte misterius yang konon sering melakukan ritual rahasia di tengah hutan. Karena penasaran, Rudy memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Dia mengajak kedua temannya, yaitu Sita dan Doni, untuk ikut bersamanya. Mereka bertiga berangkat menuju hutan dengan peralatan yang lengkap, termasuk peta dan senter. Malam itu, hutan terlihat lebih gelap dan angker dari biasanya. Namun, semangat petualang mereka mengalahkan rasa takut. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Di dalam gubuk itu, mereka menemukan tanda-tanda ritual yang aneh dan menakutkan, seperti adanya lingkaran-lingkaran dan simbol-simbol asing dan lilin-lilin yang sudah padam. Mereka merasa sedikit merinding, tetapi tetap melanjutkan penyelidikan. Saat sedang memeriksa sekitar gubuk, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dalam kegelapan malam, mereka melihat sekelompok orang dengan jubah hitam dan wajah yang tertutup. Orang-orang ini mulai melingkari mereka sambil mengucap mantra-mantra yang tidak dimengerti. Rudy, Sita, dan Doni segera sadar bahwa mereka telah terjebak oleh sakte sesat yang selama ini mereka cari. Sakte tersebut memaksa mereka untuk ikut dalam ritual yang menyeramkan. Mereka dibawa ke sebuah tempat di dalam hutan yang lebih dalam, di mana terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol aneh dan patung-patung yang menyeramkan. Di sana, pemimpin sakte mulai melakukan ritual dengan mengucap mantra-mantra yang semakin lama semakin keras dan cepat. Suasana menjadi semakin mencekam ketika angin kencang tiba-tiba bertiup dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Rudy dan teman-temannya mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Rudy memberi isyarat kepada Sita dan Doni untuk mencari celah melarikan diri. Ketika perhatian para anggota sakte teralih oleh ritual, mereka bertiga berlari sekuat tenaga menembus kegelapan hutan. Suara langkah kaki dan teriakan dari para anggota sakte terdengar semakin jauh di belakang mereka. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Napas mereka tersenggal-senggal, dan tubuh mereka penuh luka karena terjatuh dan tergores oleh ranting-ranting. Namun mereka berhasil selamat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Polisi segera melakukan penyelidikan di hutan tersebut, namun mereka tidak menemukan jejak sakte atau bukti yang cukup untuk menindaklanjuti laporan Rudy dan teman-temannya. Gubuk tua yang mereka temukan juga sudah lenyap tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Meskipun begitu, pengalaman mengerikan tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada Rudy, Sita, dan Doni. Mereka tidak lagi tertarik untuk menyelidiki hal-hal mistis dan lebih memilih untuk menjaga jarak dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kisah mereka menjadi peringatan bagi siapa saja yang tertarik pada hal-hal gaib bahwa ada beberapa rahasia yang lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Setelah kejadian mengerikan di hutan itu, Rudy, Sita, dan Doni mencoba melanjutkan hidup mereka dengan normal. Namun, bayangan dan trauma dari pengalaman itu terus menghantui mereka. Mimpi buruk seringkali membangunkan mereka di tengah malam. Pikiran mereka langsung teringat pada malam mengerikan itu. Suatu hari, Rudy menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Surat itu berisi ancaman dan menyatakan bahwa sakte sesat masih mengawasi mereka. Ketakutan mulai merasuki hidup Rudy dan teman-temannya. Mereka memutuskan untuk lebih waspada dan selalu bersama-sama demi keselamatan mereka. Malam itu,
Rudy, Sita, dan Doni berkumpul di rumah Rudy untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Mereka sepakat untuk mencari bantuan dari seseorang yang mungkin mengerti akan hal-hal gaib. Melalui rekomendasi seorang teman, mereka bertemu dengan seorang paranormal bernama Pak Agus, yang dikenal memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan gelap. Pak Agus mendengarkan cerita mereka dengan saksama dan menawarkan bantuan. Dia menjelaskan bahwa sakte sesat tersebut mungkin telah menggunakan kekuatan gelap untuk memanipulasi pikiran mereka dan membuat mereka terus merasa ketakutan. Pak Agus memutuskan untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah Rudy, tempat mereka sering berkumpul. Dia menyalakan dupa lilin dan mengucapkan doa-doa perlindungan. Sita dan Doni memegang tangan Rudy, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. Pak Agus mulai merapalkan mantra-mantra untuk mengusir energi negatif yang mungkin ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah. Angin dingin berhembus dengan kencang, membuat lilin-lilin bergoyang, suara gemuruh terdengar dari atap rumah, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding rumah. Rudy, Sita, dan Doni merasa semakin ketakutan. Namun Pak Agus tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Dengan suara yang tegas, Pak Agus mengusir energi negatif tersebut, memanggil kekuatan positif untuk melindungi mereka. Perlahan, angin berhenti, suara gemuruh mereda, dan bayangan-bayangan aneh menghilang. Suasana ruangan kembali tenang, dan mereka merasakan kehangatan serta kedamaian yang mulai menyelimuti. Pak Agus menutup ritual dengan doa penutup, meminta perlindungan dan keberanian bagi Rudy, Sita, dan Doni. Setelah ritual selesai, mereka merasa lebih tenang dan beban berat yang selama ini menghantui mereka mulai menghilang. Hari-hari berikutnya, hidup mereka mulai kembali normal. Mimpi buruk dan rasa takut perlahan menghilang, dan mereka mulai bisa tidur nyenyak lagi. Mereka juga menjadi lebih berhati-hati dan waspada, namun tidak lagi diliputi oleh ketakutan yang berlebihan. Rudy, Sita, dan Doni belajar banyak dari pengalaman tersebut. Mereka menyadari pentingnya saling mendukung dan mencari bantuan ketika menghadapi masalah yang sulit. Meskipun trauma tersebut meninggalkan bekas, mereka bertekad untuk melanjutkan hidup dengan penuh keberanian dan menjaga diri dari bahaya yang mungkin mengintai.